yang sedemikian, apakah tahun itu nanti bisa istilahnya sampai tujuan yang dia kehendaki, Pak? Apakah misalnya itu dalam hal spiritual itu harus ada memang penuntunnya, harus ada mursyidnya? Mungkin pertanyaan itu sama dengan yang belum lama kami hadapi, yaitu ada seorang tamu yang pengen belajar. Dia datang ke rumah saya. Dia dari sisi laku mereka udah luar biasa, bahkan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Dia mohon izin untuk menceritakan pengalaman yang sudah mereka dapatkan, karena dengan harapan nanti kami diminta untuk mengevaluasi atau mengontrol mana yang sudah benar dan mana yang masih belum benar atau mana yang masih kurang. Ya, bahkan mereka cerita bahwa dia pengen bisa ketemu Tuhan gitu ya. Dia melanglang buana sampai dimanapun dengan laku yang bagi saya nggak begitu ringan, itu sangat berat. Akhirnya dia mendapatkan jawaban bahwa ilmunya itu hanyalah kosong. Jadi untuk bisa ketemu Tuhan itu ilmunya hanya kosong atau nol. Nah, dari situ saya apresiasi bahwa itu nggak salah, bahkan bisa dikatakan bahwa itu benar, karena ilmu Jawa Kasampurnan pun juga menerapkan ilmu kosong. Tetapi itu berlaku pada saat kita melakukan meditasi atau kita melakukan perenungan. Tetapi bukan kosong itu dalam arti benar-benar kosong. Kita mengosongkan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu. Pikiran kita hanya kita isi dengan satu tujuan yang hendak ingin kita capai. Artinya kan ada satu interseksi atau kesamaan, bahwa ilmunya kosong itu kan juga sama seperti yang mereka dapatkan dari laku spiritualnya itu. Ada jawaban bahwa untuk bisa ketemu Tuhan itu ilmunya kosong. Dan kami pun juga menerapkan ilmu kosong ini. Karena kalau di dalam pikiran kita itu banyak, ada banyak himpunan, anggota himpunan atau informasi yang berada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa fokus kepada kiblat? Karena kiblat kita mestinya adalah roh yang menghidupi kita atau jiwa kita atau sukma kita. Jadi ilmu kosong ini itu memang kami benar. Jadi sebenarnya Mbak Gun tadi itu menjelaskan kosong, kalau dilihat dari sudut kacamata orang awam itu mungkin ada kebingungan juga dalam memahami kosong ini seperti apa. Ketika seseorang itu mungkin berlatih mencoba meditasi dan berusaha untuk menuju kekosongan, itu kan sebenarnya secara prakteknya kan tidak mudah. ya, Karena keadaan kosong itu sendiri itu suatu keadaan yang tidak bisa istilahnya direncanakan atau diupayakan dari manusianya sendiri. Komentarnya Pak Gun gimana jelasannya? ya, kosong ini memang bukan berarti benar-benar kosong ya Mas. Iya. Karena apa? Nggak mungkin ya namanya pikiran itu kosong sama sekali. Pasti pikiran itu pasti ada isinya. Karena pasti kita mikir itu. Selagi betul. kita masih sadar seperti ini, kita masih mikir. Wong kita tidak berpikir apapun, kita fokus untuk mengadakan tanya jawab seperti ini pun. Dalam pikiran kita mestinya juga kita itu berpikir bahwa kita itu ada di wilayah Cangkringan, kita berada di Joglo, Kamulyan dan sebagainya. Tetapi memang kita harus berusaha Mas untuk
untuk melakukan perenungan, karena senjatanya orang Jawa itu untuk laku itu kan mestinya kan perenungan itu ya. Perenungan itu juga mestinya kita ngenolke pikiran, meskipun tidak benar-benar nol Mas, tapi paling tidak itu pikiran itu dibikin seminim mungkin. Karena kalau kita itu masih pikiran kita kuat, kita masih berpikir banyak hal, bagaimana mungkin kita bisa fokus pada satu perenungan itu, yaitu bisa ngerenungke sukmane. Demikian juga nanti kalau kita melakukan praktek meditasi udah dulu kita sampaikan bahwa diawali dengan kesadaran fisik, kemudian kita berusaha untuk meng-off-kan kesadaran fisik, kemudian masuk ke dalam kesadaran batin atau untuk mencapai kesadaran batin itu on. Kalau pikiran kita itu penuh dengan memori banyak hal, bagaimana mungkin kita itu bisa mencapai kesadaran fisik yang off? Itu nggak mungkin bisa Mas. Sama aja kalau kita mau tidur itu ya, kalau kita mau tidur kita masih mikir banyak hal, ya kita sulit untuk tidur. Tetapi betul, untuk bisa mencapai tidur, karena tidur itu kesadaran fisik itu off ya Mas. Itu mestinya kita berusaha untuk ngenolke pikiran, iya. Itu ya seperti itulah teknik untuk bisa ngenolke pikiran tuh sama seperti kalau kita mau tidur ini. Tetapi bedanya kalau tidur itu kesadaran fisik itu off, tapi kesadaran batinnya juga off. Jadi percuma. Padahal harusnya kita meng-off-kan kesadaran fisik untuk bisa mencapai kesadaran batin itu on. Oke. Mungkin untuk orang awam itu kan banyak yang ketakutan ketika mulai belajar untuk latihan meditasi. Kebanyakan rata-rata bilangnya gini, ketika nanti kosong, apa nanti ndak malah ada istilahnya makhluk yang lain istilahnya akan menyusupi, entar kesurupan atau bagaimana itu Pak? Betul. Mungkin saya kasih cerita. Dulu waktu saya diundang di Jogja, itu kerabat Pakualaman, itu juga ada salah satu anggota dari sebuah paguyuban Jawa juga. Beliau saya tanya tentang pengalaman melakukan praktek itu, dia sudah bisa ketemu dengan Pangeran Sapu Jagat. Padahal Pangeran Sapu Jagat itu kan roh di luar diri kita ya. Kemudian juga ada juga waktu saya di Universitas Terbuka Jogja. Dulu ada proyek yang harus saya kerjakan di Universitas Terbuka Jogja itu saya dikerumuni banyak security. Nggak tahu kok mereka pada mengerumuni saya dan menanyakan tentang laku ya. Orang menjalankan laku spiritual itu kalau tanpa bimbingan guru, apakah nanti bisa gila? Itu benar atau enggak Pak? Pertanyaan seperti itu. Nah, dari dua kasus yang saya ceritakan tadi itu mesti jawabannya sama. Jadi kita menjalankan laku, asalkan kita dengan yang kita lakukan itu adalah ilmu yang benar, itu mestinya kita tidak akan pernah bisa kemasukan roh luar Mas. Karena apa? Ilmu Jawa Kasampurnan ini itu ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana kita bisa mengeksploitasi roh-roh yang berada di dalam diri kita, roh yang berada di internal raga kita, bukan roh-roh yang ada di luar raga kita. Makanya definisi meditasi di Jawa Kasampurnan itu adalah pemusatan kesadaran menuju ke dalam.
Jadi geraknya itu ke dalam. Kita tidak kepengen ketemu Tuhan yang ada di luar diri kita, Mas. Betul. Tetapi kita berusaha untuk bisa ketemu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Mestinya melewati roh yang lain, karena sukma atau jiwa itu atau roh yang menghidupi kita atau Tuhan yang berada di dalam raga kita itu berada pada posisi paling dalam. Kemudian itu terbungkus oleh 4 roh yang lain. Meskipun itu bukan roh suci tapi mereka juga berwujud roh. Yaitu sedulur sing cahyane putih, kuning, abang, ireng. Nah, mestinya kita itu nyerawungi ini roh-roh yang ada di dalam diri kita ini. Nah, jadi pemusatan kesadaran kita itu untuk bisa ketemu dengan partikel-partikel batin kita yang berada di dalam raga kita. Otomatis gerak atau getarannya itu akan menuju ke dalam, sehingga tidak ada getaran yang keluar. Karena kalau arahnya itu keliru, kita melakukan meditasi, kemudian kita berusaha untuk kepengen ketemu dengan Tuhan yang ada di luar diri kita, ini nanti resikonya itu bisa menyentuh roh-roh yang ada di luar diri kita. Kalau roh yang tidak jahat mungkin nggak begitu masalah, tetapi kalau yang tersentuh itu adalah roh-roh yang jahat karena kena getaran dari ini kita meditasi kita atau perenungan kita, maka roh ini akan bisa masuk mengisi pikiran kita, karena pikiran kita kan sudah kita berusaha untuk kita kosongkan, Mas, sehingga pikiran kita diisi oleh roh-roh yang ada di luar ini. Makanya kalau ilmunya benar dan prakteknya juga benar, tanpa dibimbing pun mestinya juga, atau tidak ditunggui oleh seorang guru pun, itu tidak akan berisiko. Oke. Nah, tadi sudah agak gamblang ini. Di salah satu ilmu yang Marswi Pamungkas itu pernah ditulis, itu kan di komposisi manusia itu kan ada wiji atau benih. Ya. Nah, terus ada akar, batang, dan buah itu. Ya. Saya ingin istilahnya meminta kepada Pak Kun agar mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai ini, karena ini kan sebagai basic untuk bisa memahami start awal untuk memulai spiritual. Monggo Pak Kun. Ya. Jadi inti atau bisa kita katakan itu adalah wiji itu ya. Itu adalah percikan dari Tuhan semesta. Dulu dah tak jelaskan bahwa percikan yang besar atau pletiing Gesang Agung yang besar itu terlempar ke wilayah 8, dan pletiing Gesang Agung yang kecil itu terlempar ke wilayah 7. Ya. Sementara Gesang Agung itu sendiri itu berada di wilayah 9. Dia partikel 9. Demikian juga percikan atau pletiing Gesang Agung yang ada di wilayah 7 dan 8 itu juga kita sebut adalah inti atau partikel 7. Sementara yang besar yang ada di wilayah 8 itu adalah partikel 8. Nah, itu berupa energi hidup, Mas. Nah, energi yang berada, kita ambil aja yang sampel dari wilayah 7 ya, Mas. Jadi pletiing Tuhan yang ada di wilayah 7 ini, dia turun ke wilayah 6. Itu
gawe buntel atau mengadakan bungkus, namanya sukma. Ya. Sukma. Kemudian di wilayah 5 mengadakan kulit, yaitu partikel 5 atau sedulur putih. Di wilayah 4 itu nganake bungkus, yaitu sedulur kuning atau partikel 4. Di wilayah 3 mengadakan bungkus lagi, yaitu partikel 3, yaitu sedulur merah abang. iya. Kemudian di wilayah 2 itu mengadakan bungkus lagi atau kulit lagi, yaitu partikel 2 atau sedulur ireng. Dan yang terakhir itu bungkus yang terluar adalah raga. Nah, raga itu sebetulnya memiliki tugas itu untuk bisa nyampurnake seluruh partikel yang ada ini. Jadi ada 7 partikel ya. Iya. Dari raga, sedulur ireng, abang, kuning, putih, sukma, dan inti. Dari ke-7 partikel ini di dalam kandungan itu jadi satu, lahir pun jadi satu, maka mestinya jangan sampai terpisahkan oleh apapun, termasuk oleh kematian. Agar tidak bisa terpisahkan, mestinya raga harus mampu bikin cahyo pamungkas atau urup lan cahyo pamungkas. Ada yang mengatakan bahwa itu omega ya, omega 7. Itu omega itu kan terakhir itu ya. Jadi ada yang terakhir itu adalah omega. Karena nanti setelah omega ini mestinya yang ada itu adalah ketiadaan atau sampurno. Nah, ke-6 partikel yang berada di dalam raga ini itu memiliki energi sesuai dengan level yang berurutan seperti yang urutan partikel mereka. Jadi sedulur ireng itu partikel 2 itu memiliki E2, sedulur abang itu memiliki E3, sedulur kuning itu memiliki E4, sedulur putih itu memiliki E5, sukma itu memiliki E6, dan inti itu memiliki E7. Ini kita bicara untuk manusia-manusia awal dulu, Mas. Yeah. Tetapi kalau sekarang karena manusia itu sudah beberapa kali mengalami reinkarnasi, sehingga E7 yang dimiliki oleh inti itu sudah habis. Tinggal yang memiliki energi adalah E atau partikel 2 sampai partikel 6. Partikel 7-nya sudah kosong energi karena sudah kehabisan energi. Jadi jangan dianggap bahwa Tuhan itu tidak bisa mati. Bahkan sukma kita pun nanti juga pada saatnya akan kehabisan energi. Kalau habis energinya mestinya juga akan mengalami kematian. Demikian juga roh-roh yang ada di luar ini. Orang mengatakan setan atau hantu atau apapun, itu dia itu ada dan hidup itu karena mereka masih memiliki energi ya. Maka apapun itu hidup karena memiliki energi. Nah, kemudian raga manusia itu sebagai komandan. Ibaratnya